Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan para habaib wasyaraib, wabil khusus di tengah-tengah kita telah hadir Al-Habib Qahrani bin Shalih Al-Khairit, Habib Ahmad Al-Habsyi, dan juga para habib yang lain barangkali tidak diketahui keberadaan sini, apakah di dalam sini atau di luar. Begitu pula para syaraif, para syarifah min durati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada beliau-beliaunya semoga Allah panjangkan umur, disihatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan pula yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ketua RT di lingkungan Majelis Ta'lim At-Taqwim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan, sehingga kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu dan tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang tadi kita melewati Arba' Mustamir, punya orang Jawa Rebu Wekasan, di mana Allah Subhanahu wa tahun 320.000 macam bala, dan Allah tumpuk pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, Arba' Mustamir, sehingga banyak amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan pada hari siang tadi, di antaranya membaca Yasin. Kemudian ketika bertemu dengan salamun qaulam mir rabbir rahim, itu yuqarriru, diulang-ulang 313 kali, lalu membaca doa. Ada juga di antaranya salat sunat mutlak 4 rakaat. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan salat mutlak 4 rakaat. Rakaat pertama yaitu membaca surah Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 15. Setiap rakaatnya, bukan rakaat pertama, setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca surah Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 15 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu setiap rakaatnya 4 rakaat. Kemudian ditutup dengan doa khusus, yang mana doanya itu Allahumma
minas sama wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Yang makna doa tersebut, ya Allah, jauhkanlah kami sejahat-jahat apa yang Engkau turunkan daripada langit dan sejahat-jahat apa yang Engkau keluarkan daripada perut bumi. Kita minta pelihara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Ada lagi tuh baulah rajahan tuh nah di piring. Dibuatnya 7 macam salam tuh. Yo tulisnya sekali bernapas, mun pian handap napasnya tuh. Itu mahinggal tuh. Nah, di kopi banyak minum saparanakan. Ada yang lagi tuh di rumah mahandak pian. Habis. Nah, kita akan bahas itu udah lewat. Insyaallah panjang umur sehat badan, kita bertemu safar tahun depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam hari ini adalah fi fadilatil fariidhah. Pada keutamaan kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Islam itu dibangun atas 5 pondasi, atas 5 pokok. Yang pertama dari yang 5, mengucap 2 kalimat syahadat berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pondasi agama kita, agama Islam, dan setiap orang muslim dan setiap orang yang memeluk agama Islam atau disebut dengan mu'allaf syahadat. Kita pun Islam yang turunan ini yang diwariskan oleh nenek moyang kita, kapan baca syahadat? Kabila. Maka Rasulullah SAW menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Rasul, diwariskan oleh nenek moyang kita bahari, abah mama nenek datuk kita Islam sudah. Kabila kita membaca syahadat, yaitu ujar Nabi mulai ayunan, bahkan mulai kita keluar dari rahim ibu dibersihkan, ya. Lalu kemudian sunat diazankan di telinga kanannya oleh bapaknya tadi, bayi tadi diazankan oleh bapaknya si bayi tadi. Telinga kanannya diazankan, telinga kirinya diiqamatkan. Apa makna yang terkandung daripada azan dan iqamat? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mulai itu sudah kita ditanamkan nilai-nilai tauhid, syahadat kita mulai bayi. Lalu kita ganal diayun pulang. Nang mama ayun misalnya dipukong di bahari, nang diikat di ayunan. Lalu nang mama bernyanyi asyhadu an la ilaha illallah. Mamanya nang taguring, anaknya kan ada guring-guring. Ya kalau mamanya nang taguring, anaknya kan ada guring-guring. Nah di ayunan juga ditanamkan nilai-nilai tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita nang sudah Tuhanipang kabila maca syahadat, wajib kita mengucapkan syahadat ketika salat 5 waktu, yaitu membaca tasyahud akhir. Nah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Hukumnya bila orang membaca tasyahud akhir tinggal 2 kalimat syahadat, batal salatnya.
batal salatnya. Muazin Bang, setiap kali ya muazin di masjid dilanggar membaca asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat ini. Iqamah ketika nangjar Nabi minal mahdi ilal lahdi, ketika di liang lahat mati meninggal dunia, dibacakan juga syahadat. Siapa yang membacakan? Si tukang talqin. Amun orang matinya kan mendengar juga kasih dinjar nang dalam kubur itu. Ya kan, itu pertanyaan. Pon nggih. Jar guru din apa hantu banyak lah. Hantu banyak. Mendengar juga kah? Kadosa kita ngurusi urusan Allah Ta'ala. Ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, hai kekasihku Nabi Ibrahim, Khalilullah kalau gelarnya. Ya Allah Ta'ala, hai Ibrahim, panggil umat seduniaan ini untuk melaksanakan haji. Lalu Nabi Ibrahim bertakun dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kayak apa ulun memanggil ulun di Makkah seduniaan ini kayak apa? Lalu ujar Allah Ta'ala, ikamku suruh memanggil nang menyampaikan aku, ujar Allah Ta'ala. Maka orang-orang nang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar panggilan Nabi Ibrahim, iya nang bubuhan pian nang haji-haji umrah tuh berangkat tuh mendengar panggilan Nabi Ibrahim dengan kudrat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya menyampaikan. Percaya kan kita orang nang mati sampai mun kada percaya pian misalnya ada mati bedahulu ulun bacakan talqin. Itu syaratnya. Orang anak masuk surga kada percaya. Iya kan? Nah, jadi itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting bahwasanya si tukang talqin mengajarkan kepada orang yang telah wafat, telah meninggal dunia di alam kuburnya, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Habis. Jadi Islam itu dibangun, dibina dengan 5 pokok. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 1. Nomor 2 dari yang 5, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Setiap pemeluk agama Islam wajib hukumnya fardhu ain, individu perorangan untuk mendirikan salat. Mengandung makna bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Tapi kalau hanya mengerjakan sholat, kada bertanggung jawab. Buktinya, begitu selesai sholat di salah satu masjid, begitu turun melihat sandal Indian pinah hanyar, seorang sandal capal yang sudah setahun tipis kada berganti. Yang baik tinggal ambil nang baik, tinggalkan nang buruk ya. Pas benar nih ku amalakan ilmunya jar. Habis lingis sandal orang nang hanyar. Padahal hanyar sembahyang tadi itu membuktikan hanya menggugurkan kewajiban mengerjakan sholat. Tetapi orang yang mendirikan sholat bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya, kada main-mainnya. Nang jar Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu ya mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan munkar. Kada main-mainnya, kadanya mendirikan salat. Islam itu dibangun dengan mendirikan salat. Siapapun orang kada sembahyang, amunnya kada salat, berarti kada Islam. Nabi mengajarkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul wa iqamis shalah. 2. 3 dari yang 5.
wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Bagi yang mampu, zakat fitrah di bulan akhir Ramadan, zakat malnya ada cukup nisab dan haulnya. Yang keempat, shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ramadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setengah tahun lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, disehatkan badan kita, kawabatamu Ramadan yang akan datang. Yang terakhir kalimat wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka-mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah, mampu ONH, ongkos naik haji, ya, mampu kesehatannya, kemudian aman dalam perjalanan, nanggasan meninggali di rumah juga kada terlantar. Jangan sampai memaksakan diri ibadah haji tapi orang nang di rumah terlantar kada makan, nah berdosa. Habis 5 pokok dasar wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian yang 5. Salat nang 5. Dan berpuasalah di bulan Ramadan. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Wa hajju baita rabbikum, dan laksanakanlah haji ke Baitullah. Tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Niscaya kalian masuk ke dalam surga. Rukun-rukun Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man taraka faqad hadamad-din. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu tiangnya agama. Jadi ibarat agama itu bangunan, maka tiangnya bangunan itu adalah salat. Majelis taklim batihang, masjid batihang, rumah nang pian diami batihang. Maka tiangnya agama itu adalah salat. Maka barang siapa ujar Nabi yang mendirikan salat, berarti orang itu menegakkan tiang agama. Sebaliknya barang siapa yang meninggalkan salat, berarti orang itu merobohkan agama. Otak kita berpikir, rumah itu kita diami, lalu kemudian kita robohkan tihangnya itu, apa kabar? Berarti kita itu kada pintar. Kenapa kada pintar? Yaitu wadah tempat kita bernaung, berlindung, lalu kemudian kita roboh syariatnya, tapi sholat ditinggalkan. Berarti orang itu merobohkan pondasi-pondasi agama. Nah, kayak apakah orangnya? Amun sudah ajarannya kada bersembahyangan lagi, berarti orang itu telah meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu seumur hidupnya kada pernah meninggalkan yang namanya salat. Biar dalam kondisi apapun. Satu ketika Rasulullah di keheningan malam bangun anak sembahyang, badis sidin bangkak, melihat Siti Aisyah, ya batis bangkak, kakaina aja bisa aja ditunda malam-malam nang lain.
Pian ti jangan repot sembahyang terus malam. Pian sudah dapat ampunan dosa daripada Allah, dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang Allah sudah jamin. Di mana ada min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosanya Nabi Muhammad yang dahulu dan akan datang. Dan satu-satunya makhluk di permukaan bumi yang sudah dapat jaminan masuk ke dalam surga tiada lain kecuali afala akunu abdan syakura. Aku kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan berarti aku ini jasidin manja dengan fasilitas yang Allah berikan, kada. Tapi aku hendak memberikan contoh kepada umatku supaya umatku seumur hidup jangan pernah meninggalkan sholat kecuali otak sudah hilang kesadarannya. Selama otak itu masih sadar walaupun dalam kondisi garing, diuduakan oleh ahlu keluarganya, ya, dengan isyarat, dengan kelopak mata, dengan isyarat, kadakawa dengan hati, kadakawa juga disembahyangkan. Kenapa? Ya kadakawa lagi sembahyang. Makanya orang mati itu wajib dimandikan. Jangan pernah kita belajar ilmu-ilmu nang perai sembahyang. Kenapa? Rasulullah kada pernah mengajarkan. Kada pernah mengajarkan itu. Siapa nang kita ikuti? Padahal Nabi Muhammad itu adalah laqad kana lakum terdapat suri tauladan yang baik. Siapa lagi tauladan kita, idola kita? Tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artis, bukan penyanyi, bukan pemain film. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi buntung mana kita menegakkan solat berarti menegakkan tiang agama. Siapa yang meninggalkan solat berarti merobohkan tiang agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, al mar'atu idza shallat khamsaha. Bermula perempuan itu istri kan. Idza shallat khamsaha, bebinian itu apabila menjaga solat 5 waktu dan berpuasa yang di bulan Ramadannya, wa hajjat baita rabbiha, dan berhaji ke Baitullah bagi mereka yang telah diberikan kemampuan oleh Allah. Nih, wa ata'at ba'laha, istri-istri taat kepada suaminya, wa ahsanat farjaha, dan menjaga si perempuan ini akan kehormatan dirinya. Apa balasannya? Perempuan tersebut tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Inya si perempuan tersebut masuk ke dalam surga Tuhannya dari arah pintu nang mana, silahkan pilih. Nah, jadi buhan bebini ai, bebinian ai, pian-pian itu kadang ngalih masuk surga, kadang ngalih. Amun lelakian ini ngalih banyak tanggung jawabnya. Amun kada bertanggung jawab suami ini kepada keluarga, pada anaknya, berdosa gana, terhalang masuk ke dalam surga. Tapi bebinian ini sudah sembahyang 5 waktu. Ya, kalau menjaga kehormatan dirinya, berpuasa di bulan Ramadannya, berzakat hartanya, dan taat kepada suaminya, maka silahkan ujar Rasulullah masuk ke dalam surga Tuhannya dari arah pintu nang mana. Lalu ada kisah nang laki ini mengucap lawan bini,
bini akan, kan artinya wajib taat. Istri wajib taat. Aku nanak babini menyaai. Nah ikam taat kan lawan aku. Mun ikam taat, insyaallah ikam masuk surga ya Rasulullah. Lalu bini tadi batakon pulang lawan suami. Sakit. Jadi nang bini pulang menyahut, enggak sudah. Kalau pian hendak babini, kalau pian bujur-bujur abahnya ai, dia bahasa Banjar. Pian hendak joba bini, ulun izinkan, tapi tinggal tunjuk aja pian. Wah senang enang laki, kalau senang enang laki artinya tinggal tunjuk aja nang mana nang cantik, nang bahinol misalnya kan, sesuai selera. Ya kalau nang senang enang laki tinggal tunjuk. Sakalnya nang bini ahli mahalabio bagayaan. Ujar nang bini maksud ulun tinggal tunjuk itu adalah awak pian tuh na ulun cancang ulun tinggal itu tunjuk sebuting lagi. Nah kita tinggal tuh tunjuk ulun cincang awak pian. Kita tinggal tunjuk lagi. Kita tinggal tunjuk. Ada juga pian jenang bini, kalau pinak babini lagi abahnyai langkahi dulu mayatku. Kayak apa? Sakalnya setahun kemudian mati nang bini pian. Mati nang bini. Begitu selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Begitu di pakuburan, kenapa nang laki ini lingkah di kuburan ini nah lingkah. Jadi ada Pak Imam Pangulo, badap perempuan yang almarhumah tadi, pian tahulah Pak Imam, bini ulun tuh papasan, amun pian hendak babini lagi, langkahi dulu mayatku, makanya ulun babini ulun langkahi dulu kuburan bini ulun. Maksud nang bini itu hadang dulu nah. Jadi itu adalah min ayyi babin sya'at. Min ayyi babin sya'at. Dari mana arah pintu nang mana silakan masuk surga. Tapi dengan catatan apa gunanya pian misalnya kamu ibu-ibu kamu jadi ta'lim saban kemudian puasa Senin Kamis digawi juga ya Allah basadakah bahadiah banyak juga. Tapi lawan laki wani jangan harap pian masuk surga, mencium bau surganya kada harap. Kenapa? Ini tebangnya Nabi nang wa ataat ba'ala hadir kada taat kota sebulan atau setengah bulan hanyar bulik sudah tahu jadwal laki bulik. Si perempuan ini puasanya kada bepadahan lawan puasa sunat BP kada bepadah lawan laki itu haram hukumnya. Ngerti kan apa jadi haram? Kalau pina laki hendak makan siang ya, kalau laki hendak makan siang. Nah, jadi amun kayak itu kayak apa guru? Betelpon. Pian boleh kalau hari ini nih. Ulun puasa boleh kada? Kada kawa nyenang laki aku sana minum jamu ini. 7 sudah anunya intalu ayam kampungnya dan macam-macam nih tegangan tinggi ujar. Tapi dalam urusan puasa sunat, amun puasa wajib harap maklum aja sudah kada kawato. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam likulli syai' alamun, setiap sesuatu ya Nabi ada tanda. Wa alamul iman as-shalah, tandanya orang beriman itu adalah salat. Jadi berarti mafhum mukhalafahnya bila orang kada salat berarti kada beriman. Tan alam yang berarti kada beriman.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha bis shalah, ittaqullaha bis shalah, ittaqullaha bis shalah. Ujar Nabi, umatku, takutlah kalian dalam salat. Takutlah kalian dalam salat, takutlah kalian salat. Ini sering diucapkan oleh para khutbah, para khatib pada Jumat. Ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Selalu mereka para khatib imam itu mengingatkan jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nabi mengingatkan kepada umatnya, ittaqullah bis shalah. Takutlah kalian malakat aimanukum. Ya Nabi, ittaqullaha bima malakat aimanukum. Hei umatku, kata Rasulullah, takutlah kalian kepada Allah, ujar Nabi, bima malakat aimanukum, pada tanggung jawab itu milik. Apa yang kita miliki? Seorang saudagar, baik si pembantu, wajibnya memberikan gaji yang cukup. Ini lagi secara umum. Wa ma malakat aimanukum, apa yang kita miliki, baik inguan, kalau piaraan, ayam, kucing. Nah itu malakat aimanukum, diberi makani, diberikan minum, dibuangi tahinya. Karena itu adalah malakat aimanukum, apa yang kita miliki bertanggung jawab. Kalau misalnya piaraan kita kucing, ayam, kelapa, itu ada ijtihadnya Imam Abu Hanifah Bahelah. Itu sudah tradisi ulama-ulama kita di Banjar dan masyarakat kita di Banjar. Bila ada orang meninggal dunia, sebelum masuk liang kubur mayatnya, bahelah dulu. Nah di situ ada bahelah sekian 15 macam yang dikifarati, artinya ditebus dosa kesalahannya 15 macam itu. Ada namanya jinayatul bahaim. Jinayatul, apalagi kan ada seorang ngepanyarikan non kucing tuh, ngali tebang dah sembahyang aja, Allahu Akbar, kucing lewat pemarahan, bismillahirrahmanirrahim, malikin nas. Akhirnya dalam waktu nang lain kucing ini pian lalu dipahaji nang panjenengan petunduk kucing itu, permisi aja kucing takutan nyari baik penyerikan benar, kucing ini pian takibar semangka kucing. Nah, ittaqullaha fima malakat aimanukum. Takutlah kalian kepada Allah pada apa-apa yang kalian miliki. Apa yang kita miliki yang menjadi tanggung jawab kita, artinya kita bertanggung jawab, berani memiliki, berani kita bertanggung jawab. Ittaqullaha fil dha'ifain. Ya Allah Ta'ala, takutlah kalian kepada Allah pada dua macam yang lemah. Baluk di Banjar, wanita janda, hati-hati. Yang kedua anak yatim. Makanya Rasulullah SAW itu ada kalau di dalam walaqad tasafa, nang dalam rawi ini Rasulullah itu sayang menyantuni kepada yatim wal armalah, anak yatim dan perempuan janda. Kenapa? Janda habis ditinggalkan oleh suaminya, apakah janda karena meninggal atau janda karena bang kasihan, belum lagi ditinggali anak yatim, pikirannya itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyakiti beliau-beliaunya. Jangan sampai anak-anak yatim itu telantar. Kewajiban orang-orang yang dermawan untuk menyantuni anak yatim. Apalagi kemarin 10 Muharram hari Asyura itu banyak dicontohkan oleh Rasul para sahabat untuk mengelus-elus kepalanya, tapi juga diberi lawan santunan-santunan. Kenapa Nabi itu sayang anak yatim? Karena Rasulullah Nabi itu pernah mengalami hal demikian. Beliau umur 4 bulan dalam masa kandungan, ditinggal wafat oleh sang ayah Abdullah yatim. Berumur 6 tahun di saat
abah mama sementara Rasulullah termangu-mangu, mana abahku ya Rasulullah. Ditinggal wafat semasa umur 40. Umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibu Sidin, yatim piatu. Umur 6 tahun ditinggal Siti Aminah, ibu Sidin meninggal dunia. Lalu kemudian apa skenario Allah Subhanahu wa taala? Maksud Allah apa? Mewafatkan supaya apa? Agar mentalnya Rasulullah SAW itu menjadi kuat, tabah dan hebat, sehingga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Mbah berumur 8 tahun ditinggal pulang kai. Diambil oleh paman 2 tahun, meninggal pulang paman. Akhirnya jaka bahasa berjamak ke sini, dihilangkan Tuhan. Bepingkut di sini hilangkan Tuhan. Bepingkut di sini hilangkan Allah Taala. Oh, jadi Tuhan jangan bepingkut lawan makhluk. Bepingkut lawan aku, jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Ujar Nabi, "Hai umatku, salatlah kalian sebagaimana aku salat." Amlapian. Salatlah kalian, ujar Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku salat. Umat kita ini kada sejaman lawan Nabi. Amun sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain melihat kalau kandangin sembahyang nang kayak apa. Kita ini kada sejaman Nabi, kayak apa kita mau umpatnya salat gaya Nabi? Jawabannya mudah. Guru-guru kita bahari membaca kitab, melajarkan fikih tentang tata cara salat. Sidin pun yo baguru lawan guru Sidin, guru Sidin baguru lawan guru Sidin, terus sampai ke atas, sampai kepada sahabat mengkisahkan tentang bagaimana cara Nabi Muhammad salat. Berarti salat yang pian-pian laksana itu adalah salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berdiri betul ke ini, mengangkat takbir ke ini, rukuk, i'tidal, sujudnya seperti ini di dalam kitab itu. Makanya sembahyang itu belajar. Amun kada belajar ya tenang jar guru din tenang kayak silat ini Allahu Akbar misalnya. Hanya kada belajar. Begitu sujud Allahu Akbar tanpa huruf. Begitu sujud apa huruf bacaannya? Apa dibaca? At-tahiyyatul mubarakat. Sujud tahiyat yang dibaca. Apa huruf? Ada pian imam tuh. Begitu jadi imam, sujud pertama sing lawasan cari mana imam kita nih, sujud pertama hilang. Sakalinya imamnya bipai duduk di warung kopi. Ditakoni jemaah, imam kenapa pian meninggalkan kami duduk di warung kopi nih? Apa jawab imam yo? Ujar imam, ulun kada tahu lagi pon sambungannya. Kada tahu sambungannya, ingat situ aja belajar. Oke. Kabar ziharan. Siapa yang meninggalkan salat basing aja, itulah kafir nang nyata. Wa qala sallallahu as-salatu khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Bermula salat 5 waktu itu mengkifarati, menebus di antara waktu. Lalu salat pulang isyainya, antara bang isya diampuni Allah dosanya selamanya meninggalkan dosa-dosa besar. Dan habis isya menuju pulang salat subuh, ampuni Allah pulang dosanya selamanya meninggalkan dosa-dosa besar. Antaranya itu dari subuh pulang Allah dosanya selamanya meninggalkan dosa. As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu itu mengkifarati antara waktu-waktu lainnya selama orang itu meninggalkan dosa-dosa wal jumu'at ilal jumu'at kafaratun lima bainahuma. Antara satu Jumat ke Jumat berikutnya Allah ampuni pulang dosa.
Wa ziyadatu salasati ayam, tambah 3 hari, seminggu 7 hari tambah 3, 10 hari dapat ampunan dosa dari Allah selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Ada lagi biasanya hadis lain, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun ini kepada Ramadan berikutnya Allah ampuni pulang dosa selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Inilah rahmat kemurahan Allah, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari tahun, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Allah ampuni dosa kita selama kita bisa menjaga daripada hal-hal dosa besar. Sedikit lagi, sekali lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina salatain min ghairi uzrin min ghairi uzrin, kada uzur. Ini nih meninggalkan 2 waktu salat tanpa uzur. Amannya uzur mungkin karena dalam perjalanan sulit untuk berhenti, karena padahal di perjalanan pun ditekankan namanya jamak qasar ya, kalau atau sedang sakit parah atau apapun yang sifatnya uzur lah, kada bisa meninggalkan sebuah pekerjaan lalu tertunda sewaktu. Ini tertunda 2 waktu, mengerjakan zuhur dan asar di waktu maghrib. Man jama'a baina salatain, siapa yang mengumpulkan 2 waktu salat min ghairi uzur, tanpa uzur, faqad atababan min abwabil kabir, sungguh ini itu mendatangkan satu pintu. Ini nauzubillah. Apalagi ada ajaran misalnya diborong usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, diporong semuanyaan satu waktu. Oh, mabubungulan banar ini. Kayak apa? Kayak ini manusia super sibuk rupanya kadang-kala. Jadi badahulunya menggawi aku kena pacangan kada gawi. Emang Allah Taala kau diakal-akali emangnya. Ada sudah, makanya Allah Ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah keperluan bagi orang yang beriman yang Allah sudah tentukan waktunya masing-masing. Kada kawa badahulu menggawi belum sampai waktunya. Makanya jadi orang aku ini sembahyang waktu-waktu aja, kami sampai waktu zuhur sembahyang, sampai waktu asar sembahyang. Kada kawa sembahyang terus menerus, makan kada, guring kada, kawin kada, sembahyang terus kada kawa gitu. Nah itu jadi sampai hajat kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala zina ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا من فضلك وزدنا علما. اللهم اسر عيوبنا وعيب معلمينا ولا تذهب بركات علوم عنا يا الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf jika ada salah khilaf, ulun non pian minta hal ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.